Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Kali ini kita lagi melakukan perjalanan dari Magelang ke Wonosobo ya teman-teman, dalam rangka perjalanan dinas ya. Nah, sambil mengiringi perjalanan kita ini, menemani perjalanan kita, saya akan sedikit bercerita ya kenapa saya berada di Pulau Jawa ini gitu. Jadi pada tahun 2011 gitu teman-teman, jadi saya tuh kuliah di Yogyakarta ya. Kemudian saya pada tahun 2014 itu saya menikah dengan istri saya ya, menikah itu. Kemudian saya tinggal di Magelang gitu, di sini Magelang ya. Kemudian alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak laki-laki ya satu gitu teman-teman. Kalau lihat video-video saya sebelumnya itu ada ya di situ ya, namanya Rizky Putra Mulia. Oke, lanjut guys. Kalau ada yang bertanya ya, gimana sih hidup di Pulau Jawa tuh enak atau enggak gitu ya? Jujur enak ya. Jadi untuk iklimnya terutama ya, iklimnya itu sejuk di sini itu ya beda gitu kan dengan ada tempat asal saya di sana, sedikit panas karena garis khatulistiwa kan gitu. Kemudian untuk masyarakatnya juga ramah-ramah, murah senyum gitu kan. Terus ya banyak hal-hal yang sangat saya sukai di sini guys, seperti itu ya. Kemudian masyarakat Jawa ini yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan guys gitu, terutama ketika gini ya, contohnya gini, dulu ada tuh awal-awal saya ke Yogyakarta ya terutama gitu kan, itu temen saya sih gitu kan, jadi dia tuh tanya alamat gitu, cuman posisinya tuh dia tuh nggak turun guys, dia turun dari motor gitu, dari kendaraan lah. Ditunjukin gitu sama dia, sama yang kita tanya itu, dari ditunjukin alamatnya gitu kan. Cuman yang ditunjukin itu nggak benar gitu alamatnya itu. Nah, seperti contohnya seperti itu. Kemudian kalau menunjuk sesuatu gitu kan ke yang lebih tua terutama, itu lebih baiknya pakai jempol gitu, pakai jari telunjuk, nah gitu kan. Kemudian banyak guys di sini hal-hal menarik ya, terutama tempat-tempat wisatanya yang kental akan mitos gitu kan. Di video-video saya juga sudah saya masukkan beberapa itu, seperti Gunung Tidar gitu kan. Tuh. Nah, di sini juga masih mempercayai mitos-mitos guys. Jadi kayak model makan di depan rumah. Nah, itu kayak katanya tuh bisa ngurangi rejeki guys gitu kan, dan menyebabkan kesialan gitu kan. Ya terlepas dari itu semua gitu ya, dampak dari mitos itu sendiri memang kalau dilihat itu ya nggak sopan ya guys, kita makan di depan rumah gitu kan. Kemudian untuk keluar rumah saat maghrib, nah itu mitosnya terutama untuk anak-anak tuh dilarang banget guys. Nah, karena bisa diculik oleh wewe gombel kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya terlepas dari itu sih, sebenarnya memang gak bagus juga ya ketika perpindahan sore hari itu kan, perpindahan dari panas ke dingin. Nah, itu lebih baiknya memang kita di rumah gitu kan. Itu terutama untuk anak-anak juga gitu. Kalau zaman dulu kan biasa sampai zaman sekarang juga masih kalau waktunya maghrib itu kan mengaji gitu ya, beribadah, sholat lah gitu. Mungkin lebih ke arah situ sebenarnya. Terus kemudian ada lagi guys tuh, anak perempuan tuh nggak boleh tuh duduk di depan pintu ya kan, kayak gitu kan. Katanya bisa sulit jodohnya gitu. Sebenarnya kenapa sih gitu bisa kayak gitu? Karena dipercayai guys kalau anak perempuan tuh duduk di depan pintu gitu kan,
itu nanti ketawanya tuh jadi ngakak gitu ya, jadi ketawanya jadi besar gitu kan, terus kemudian bisa berperilaku tidak sopan juga gitu kan. Nah itu ya jadi menghalangi untuk jodohnya gitu kan. Jadi laki-laki mana juga gitu yang istilahnya mau ke cewek yang suka ngakak-ngakak dan gak sopan gitu kan. Terus untuk kalau ada burung gagak gitu guys di depan rumah gitu kan, itu biasanya dianggap akan ada pertanda buruk gitu guys, terutama hal-hal yang bersangkutan dengan hal kematian kayak gitu. Oke. Kemudian apalagi guys ya, coba saya ingat-ingat dulu nih. Itu kayak bau-bau kembang gitu guys, kayak ada bau kembang kenanga gitu kan di depan rumah ataupun kita kecium. Nah itu biasanya itu tandanya akan ada orang yang meninggal guys gitu di desa itu gitu kan. Nah kayak gitu. Oke, terus mudah-mudahan kita selamat ya guys ini ya di perjalanannya, kita cerita mitos nih. Terus kita ketika ada lagi guys mitos itu ya, nabrak kucing guys. Nah itu sengaja atau enggak gitu ya, ketika itu dia akan celaka guys, lebih ketika tidak ditolong gitu ya, ataupun dikubur kucingnya gitu yang tabraknya itu guys, maka dia akan tertimpa sial gitu ya, kesialan yang beruntun gitu, yang bertubi-tubi. Ya, mudah-mudahan kita ini dalam perjalanan juga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys gitu. Intinya ya sebenarnya dalam perjalanan itu ya ada juga istilah Jawa itu alon-alon waton kelakon gitu guys. Jadi ya pelan-pelan aja asal selamat sampai tujuan. Terus ada lagi guys kayak mitos nyapu itu ditinggal gitu kan. Terus terutama untuk anak-anak gadis gitu ya yang belum nikah gitu ya. Nantinya kalau dia nikah gitu terus punya suami gitu kan, itu nanti akan ditinggal sama jodohnya gitu guys. Itu mitos. Nah itu guys mitos-mitos yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Ya namanya juga mitos guys, terlepas bener atau enggaknya sih sebenarnya itu pasti ngandung maksud gitu kan, yang kita akui pasti itu ada tujuan baik gitu di baliknya gitu kan. Yang saya senang juga guys di sini tuh ada istilah tuh ngeluruk tanpa bolo, terus menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo guys. Nah itu kalau saya rasa kata-kata mutiara itu tuh bagus banget guys ya. Jadi intinya tuh kalau yang saya pahami ya, yang saya ingat itu, jadi kalau kayak ngeluruk tanpa bolo itu kita menyerang ya, tapi nggak bawa teman gitulah. Jadi istilahnya tuh sendirian aja gitu, istilahnya tuh nggak semua istilahnya tuh kayak model kayak siasat gitu kan. Nah itu contohnya pakai akal lah kayak gitu ya. Jadi luruk tanpa bolo itu, jadi menang tanpa ngasorake guys. Nah itu menang tanpa ngasorake itu ketika kita menang ya dalam mendapatkan apa gitu, suatu kekayaan ataupun apa kayak gitu, kemenangan lah kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ngerendahkan gitu, nggak boleh ngerendahkan musuh kita gitu kan, atau orang lain lah gitu kan. Nah sekti tanpa aji, nah gitu. Jadi kesaktian itu guys ya, kewibawaan itu bukan dari ilmu gaib ataupun apa gitu ya. Jadi nggak pakai aji-aji ya, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cara kita menghargai orang lain. Nah itu satu
menurut saya timbal baliknya ke kita juga akan baik gitu kan. Itu kan berbaliknya ke kita tuh ya, itu yang dimaksud sakti tanpa aji gitu ya. Terus sugih tanpa bondo. Nah kalau yang saya pahami itu gini guys, jadi sugih tanpa bondo itu kekayaan itu bukan cuma dinilai dari harta ya guys gitu. Jadi bisa juga kayak banyak temen, banyak istilahnya kenalan gitu kan, ketika kita kesusahan gitu. Nah di situ akan ada yang membantu gitu kan. Nah itu contoh-contohnya lah kayak gitu. Ini keren banget. Jadi ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa haji, sugih tanpa bondo. Nah itu memang keren itu kata-kata itu guys. Saya suka sekali itu. Nah itu tadi guys ya. Jadi saya sudah jelaskan tentang adat ya, sedikit lah gitu, tentang budaya Jawa, kemudian mitosnya, kemudian filosofinya gitu kan. Nah untuk tetap bisa mengikuti video-video menarik lainnya guys, minta tolong di subscribe ya, dan komen gitu ya, di like juga dan nyalakan lonceng. Karena saya punya cita-cita guys, nanti kalau channel ini berkembang dan menghasilkan gitu, saya tidak akan saya nikmatin sendiri, saya akan membantu untuk membuat rumah makan gratis gitu ya, untuk kaum duafa gitu guys. Ya semoga impian saya ini terwujud ya guys ya. Terima kasih telah menonton dan mengikuti perjalanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.